Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadi. Saya mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sidang skripsi saya yang berjudul Kajian Pengaruh Pasang Surut terhadap Banjir di Kecamatan Selakau. Sebelum itu, yang saya hormati dosen pembimbing utama saya, Bapak Danang Gunarto STMT IPM. Dosen pembimbing kedua saya, Bapak Umar STMT IPM. Dan yang saya hormati dosen penguji utama saya, Bapak Eko Yulianto STMT IPM. Kemudian dosen penguji kedua saya, Ibu Insinyur Azban Nirmala MT IPM. Yang pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan 5 pembahasan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada tinjauan pustaka, kemudian yang ketiga metodologi penelitian, kemudian yang keempat hasil dan analisis, dan yang terakhir penutup. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian ada latar belakang. Kecamatan Selakau merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sambas yang memiliki faktor risiko terhadap banjirop yang cukup tinggi karena melihat dari kondisi wilayahnya yang memiliki topografi yang rendah, kemudian berada di wilayah pesisir pantai, tentu sangat dipengaruhi oleh air pasang surut air laut. Dan ditambah lagi dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan pendangkalan atau penyempitan pada saluran. Maka dari itu, sebagai upaya untuk mengantisipasi dan mengurangi durasi maupun frekuensi hujan dengan melakukan penataan ulang drainase ini, maka dilakukanlah suatu kajian teknis untuk mengkaji pada saluran drainase yang ada di Kecamatan Selakau, khususnya pada saluran drainase Sungai Nyiri, sehingga dapat memberikan gambaran serta pemodelan pada aliran drainase dalam upaya perbaikan saluran. Kemudian ada rumusan masalah. Adapun yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pasang surut Sungai Selakau terhadap aliran drainase Sungai Nyiri. Kemudian yang kedua, bagaimana kombinasi pengaruh dari pasang surut dan curah hujan terhadap banjir di kawasan Jalan Sungai Nyiri, Kecamatan Selakau. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, untuk mengkaji pengaruh pasang surut Sungai Selakau terhadap aliran drainase Jalan Sungai Nyiri. Kemudian yang kedua, untuk mengkaji kombinasi pengaruh pasang surut dan curah hujan terhadap banjir di kawasan Jalan Sungai Nyiri, Kecamatan Selakau. Kemudian ada manfaat. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai acuan serta pedoman dalam perencanaan penanggulangan banjir dan dapat mengantisipasi dan mengurangi durasi frekuensi hujan dengan melakukan penataan sistem drainase melalui kegiatan kajian teknis pada saluran drainase. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama yaitu dilakukan penelitian pada saluran drainase yang memiliki panjang 2,073 km. Kemudian akan dilakukan analisa hidrologi, nolika, dan hidrodinamika. Adapun data curah hujan yang digunakan pada penelitian ini yaitu data curah hujan 10 tahun terakhir antara 2012 sampai 2021. Kemudian melakukan analisis debit banjir dengan periode ulang 2, 5, 10, dan 20 tahun. Adapun analisis debit banjir di sini akan dilakukan dengan hidrograf satuan sintetis metode Schneider. Dan yang terakhir, untuk analisis hidrodinamika menggunakan software HECRAS versi 6.1.0. Kemudian ada tinjauan pustaka. Drainase. Menurut Suripin,
Drainase merupakan suatu tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air, baik itu yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun kelebihan air irigasi dari suatu kawasan lahan, sehingga fungsi lahan tidak terganggu. Kemudian tujuan diadakannya drainase yaitu satu untuk pengeringan, kemudian untuk mencegah banjir, kemudian yang ketiga pembuangan air kotor. Adapun permasalahan pada drainase yaitu yang pertama pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, keadaan iklim seperti masa turun hujan yang cukup lama, kemudian perubahan tata guna lahan dan kenaikan populasi. Kemudian yang terakhir ada land subsidence yaitu penurunan level tanah dari elevasi sebelumnya. Kemudian banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya suatu daratan yang biasanya kering karena disebabkan oleh limpasan air dari sungai, kemudian volume air yang meningkat, kemudian debit banjir yang lebih besar daripada kapasitas saluran. Banjir ini disebabkan oleh dua faktor yaitu dari faktor manusia dan faktor alam. Adapun dari manusia, yaitu yang pertama perubahan tata guna lahan di daerah aliran sungai atau das. Kemudian yang kedua ada pembuangan sampah. Kemudian yang ketiga perencanaan atau sistem pengendalian banjir yang tidak tepat. Kemudian penurunan tanah. Kemudian kerusakan bangunan pengendalian banjir. Adapun faktor yang disebabkan oleh alam yaitu pengaruh dari pasang surut air laut, kemudian erosi dan sedimentasi, kemudian curah hujan yang besar, kemudian pengaruh fisiografi atau geofisik sungai, kemudian kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai. Kemudian ada pasang surut air laut. Menurut Jansen 2018, pasang surut ini adalah suatu gejala fisik yang selalu berulang dengan periode tertentu dan pengaruhnya pada dapat dirasakan sampai jauh masuk ke daerah hulu. Pasang surut ini merupakan hasil dari gaya tarik gravitasi dan efek sentrifugal. Dan pasang surut ini juga terdapat dua macam yaitu pasang purnama atau spring tide, kemudian yang kedua pasang perbani atau neap tide. Untuk pasang surut purnama ini di mana kondisi bumi, matahari dan bulan berada dalam suatu garis lurus, garis horizontal, yang mana pasang purnama ini terjadi pada bulan baru dan bulan purnama yang akan menghasilkan pasang rendah dan pasang tinggi. Kemudian yang kedua pasang perbani, yaitu di mana kondisi bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis tegak lurus, yang mana terjadi pada seperempat dan 3/4 bulan, yang menghasilkan data pasang surut, data pasang tinggi yang rendah, data pasang rendah yang tinggi. Kemudian ada hidrologi. Menurut USGS di sini, hidrologi adalah suatu gejala fisik yang mempelajari beluk air, kejadian distribusi, serta sifat kimianya. Yang di sini mulai dari evaporasi atau penguapan air, kemudian terjadi transpirasi, penguapan air dari makhluk hidup, kemudian terjadi transpirasi, kemudian akan terjadi pergerakan awan, terjadi kondensasi atau dan presipitasi, kemudian akan turun hujan sehingga air hujan turun ke tanah dan kembali lagi ke laut, dan begitulah siklus hidrologi yang ada. Analisis hidrologi ini digunakan sebagai suatu penyelesaian permasalahan sumber daya air dan sebagai langkah penting untuk merencanakan drainase. Dalam analisis hidrologi ini menggunakan data curah hujan antara 2012 sampai 2021. Kemudian hidrodinamika.
Menurut Clough 1992, hidrodinamika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerakan air dan gaya yang ditimbulkannya. Model matematik menirukan fenomena fisik aliran di saluran nyata atau prototype melalui serangkaian persamaan matematik yang menjabarkan hubungan antar variabel-variabel aliran atau variabel geometri, kinematik, dan dinamik. Dalam hidrodinamika ini terdapat dua jenis, yaitu aliran tunak atau steady, yang mana aliran ini bersifat tetap dalam jangka waktu tertentu dan bisa dikatakan konstan. Kemudian yang kedua, aliran tidak tunak, yaitu aliran yang selalu berubah dalam rentang waktu tertentu. Dan dalam analisis hidrodinamika ini menggunakan software HECRAS versi 6.1.0. Dan inilah program HECRAS. Dan ini adalah contoh profil memanjang yang dihasilkan dari program HECRAS. Dan ini adalah profil melintang yang dihasilkan dari program HECRAS. Adapun penelitian sejenis, yaitu yang pertama oleh Habibie dan kawan-kawan dengan judul Studi Penanggulangan Banjir Kabupaten Sambas Kalbar, studi kasus Kecamatan Selakau, kemudian Rifki Kurnia dan kawan-kawan pengaruh pasang surut terhadap sebaran genangan banjir di Prop di Kecamatan Semarang Utara, kemudian ada Ragil Nugroho dan kawan-kawan 2017, kajian pengaruh tanggul laut terhadap banjir di sistem drainase Sungai Tenggang, kemudian ada Maria Gloria dan kawan-kawan 2019, pengaruh pasang surut terhadap tinggi muka air di muara Sungai Bailang, kemudian terakhir Barry Friliadri dan kawan-kawan 2021 dengan kajian pengaruh pasang surut Sungai Jawi terhadap aliran drainase di parit petani. Kemudian ada metodologi penelitian. Pada penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Selakau, khususnya pada Desa Sungai Nyiri, yang mana saluran Desa Sungai Nyiri ini berbatasan langsung dengan atau bermuara langsung dengan Sungai Selakau. Dan ini adalah kondisi di mana muara Sungai Nyiri. Kemudian diagram alir penelitian. Di sini dimulai dengan studi literatur, kemudian survei lapangan, kemudian setelah itu pengumpulan data. Data yang dikumpulkan di sini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data dokumentasi lapangan, kemudian data penampang saluran drainase, kemudian data pasang surut. Adapun data sekunder yaitu data curah hujan maksimum 10 tahun terakhir antara 2012 sampai 2021. Kemudian peta kawasan Sungai Nyiri. Setelah data dikumpulkan dan didapatkan, maka akan dilakukan analisis atau pengolahan data, yaitu yang di sini akan melakukan analisis hidrologi, kemudian melakukan analisis data pasang surut, kemudian melakukan analisis hidrolika. Setelah analisis dilakukan, maka hasilnya akan dilakukan atau diinput ke dalam program HECRAS, kemudian akan dilakukan running. Setelah running HECRAS dilakukan, maka akan didapatkan hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan akan dimasukkan dalam kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Kemudian ada pengumpulan data. Pada penelitian ini akan mengumpulkan data primer, yaitu berupa data dokumentasi lapangan, data penampang existing saluran, dan kemudian data pasang surut. Adapun data sekunder yaitu data Sungai Nyiri, data kawasan Sungai Nyiri, data peta kawasan Sungai Nyiri, dan data curah hujan maksimum 10 tahun terakhir. Analisa data. Yaitu yang pertama melakukan analisa hidrologi, yang mana akan melakukan analisis curah hujan maksimum harian. Kemudian melakukan uji kecocokan distribusi curah hujan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu uji deskriptor statistik curah hujan dan kemudian uji G kuadrat.
yang mana kedua cara ini akan dilakukan dengan 5 metode, yaitu metode normal, Gumbel tipe 1, log persen tipe 3, dan log normal 2 parameter. Log normal 2 parameter dan log normal 3 parameter. Setelah itu dilakukan, maka akan dilakukan analisis untuk mencari hujan periode ulang. Yang digunakan di sini yaitu periode 2, 5, 10, dan 20 tahun. Setelah itu akan melakukan atau menghitung intensitas hujan. Setelah itu akan dilakukan analisis debit banjir yang menggunakan hidrograf satuan sintetis metode Schneider. Setelah itu akan dilakukan analisa hidrolika. Yang di sini akan melakukan pemodelan hidrodinamika dengan menggunakan software HECRAS, yang mana akan menginput data pasang surut dan data debit banjir periode ulang yang didapatkan dari analisis hidrograf satuan sintetis metode Schneider dalam periode ulang 2, 5, 10, dan 20 tahun. Kemudian akan dilakukan running HECRAS, yang mana berdasarkan data yang diinput dalam aplikasi HECRAS ini akan menghasilkan 5 kondisi, yaitu yang pertama, kondisi pasang surut tanpa hujan. Kemudian yang kedua, kombinasi kondisi pasang surut dengan curah hujan maksimum 2 tahun. Kemudian kombinasi kondisi pasang surut dengan curah hujan 5 tahun. Kemudian kombinasi pasang surut dengan curah hujan 10 tahun, dan yang terakhir kombinasi pasang surut dengan curah hujan 20 tahun. Kemudian yang keempat ada hasil dan analisis. Kemudian ada daerah tangkapan hujan. Dan ini adalah catchment area di parit Sungai Nyiri yang dimulai dengan titik awalnya di sini sebelah hilir. Kemudian ini adalah titik akhir atau sebelah hulu dalam pengukuran di lapangan, yaitu terdapat 12 stasiun yang dimulai dari stasiun 00 sampai stasiun 2 plus 073,878 meter atau 2,073 kilo. Dan ini adalah rencana masing-masing ruas saluran Sungai Nyiri, yaitu yang pertama ada stasiun 00 atau sebagian hilir sampai dengan stasiun 2 plus 073,878 atau bagian hulu. Yang di sini memiliki panjang total 2.073,878 meter dan memiliki total luas 0,742 km persegi, yang semuanya bermuara di Sungai Selakau. Kemudian analisis hidrologi. Dan ini adalah rekapitulasi data curah hujan maksimum stasiun Tebas pada tahun 2012 sampai 2021. Dan ini adalah data curah hujan 1 harian, 2 harian, 3 harian, 4 harian, 5 harian, dan 6 harian. Untuk jumlah data 1 harian yaitu 1092, untuk data 2 harian yaitu 1508, kemudian data 3 harian 1746, kemudian data 4 harian 2109, kemudian data 5 harian 2294, kemudian data 6 harian 2555. Dengan rata-rata seperti ini. Dan ini adalah gambar diagram dari curah hujan harian maksimum 2012 sampai 2021 untuk stasiun Tebas. Kemudian uji kecocokan distribusi curah hujan, yaitu menggunakan uji deskriptor statistik curah hujan. Dan ini adalah nilai hasil uji deskriptor statistik dari masing-masing metode, ada metode normal, Gumbel tipe 1, log persen tipe 3, log normal 2 parameter, dan 3 parameter. Dan ini adalah hasil perhitungan presentasi relatif error dari masing-masing metode, yaitu ada metode normal, Gumbel tipe 1, log persen tipe 3, log normal 2 parameter, dan log 3 parameter. Log normal 3 parameter. Berdasarkan tabel dari hasil perhitungan presentasi error di sini, maka
metode yang paling tepat yaitu adalah metode normal karena memiliki presentasi relatif error rata-rata yang terkecil dengan nilai 13,41%. Kemudian melakukan uji C kuadrat. Ini adalah hasil pengujian uji C kuadrat dengan metode distribusi normal. Ini adalah tabel rekapitulasi hasil uji C kuadrat dengan metode normal. Dari pengujian dengan melakukan uji C kuadrat, bahwa semua metode diterima, yaitu metode distribusi normal, metode Gumbel tipe 1, metode log Pearson tipe 3, log normal 2 parameter, dan metode log normal 3 parameter. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa data yang ada lebih cocok dianalisis dengan metode distribusi normal. Kemudian ini adalah intensitas hujan pada periode ulang 2, 5, 10, dan 20 tahun. Kemudian analisis debit banjir. Adapun analisis debit banjir yang dilakukan di sini yaitu menggunakan hidrograf satuan sintetik metode Schneider, yang mana ini adalah contoh dari STA 42,807 meter. Berdasarkan dari perhitungan debit maksimum periode ulang 2 tahun pada STA 42,857 meter ini, terlihat jika hujan pada 1 jam pertama, kemudian dengan cepat langsung dapat mencapai nilai debit atau Q maksimum pada 1 jam kedua, sehingga dapat diambil nilai debit banjir maksimum dengan total 2 jam. Atau dengan kata lain, pada kawasan ini curah hujan akan mencapai debit maksimum hanya dalam waktu 2 jam. Kemudian ini adalah rekapitulasi hasil perhitungan debit banjir maksimum menggunakan hidrograf satuan statis metode Schneider pada saluran drainase Jalan Sungai Nyiri. Dan ini untuk debit banjir 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun. Kemudian analisis hidrolika. Untuk analisis hidrolika terapan atau manual diintegrasikan dengan persamaan-persamaan yang ada dengan running program analisis hidrolika pada pengujian hidrodinamika saluran dengan bantuan salah satu tool software Hydrologic Engineering Center River Analysis System, yaitu menggunakan software HECRAS versi 6.1.0. Kemudian melakukan pemodelan hidrodinamika saluran Sungai Nyiri dengan HECRAS. Dan ini adalah layout geometri model HECRAS pada saluran Sungai Nyiri yang memiliki panjang 2,073 km, yang pada penelitian ini membagi jarak per stasiun menyesuaikan kondisi dan situasi di lapangan. Tetapi rata-rata per stasiun adalah 200 meter. Sehingga didapatlah 12 stasiun yang akan ditinjau. Kemudian pemodelan aliran hidrodinamik. Dan ini adalah data cross-section hasil pengukuran di lapangan yang akan diinput ke dalam program software HECRAS. Dan ini untuk stasiun sebelah bagian hilir, ini untuk bagian tengah, dan ini untuk bagian hulu. Kemudian ini adalah data input model unsteady flow saluran Sungai Nyiri. Setelah semua data tersebut diinput ke dalam HECRAS, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data unsteady flow dan melakukan running HECRAS. Ini adalah contoh untuk unsteady flow analysis. Dari ini adalah contoh dari running program HECRAS. Setelah running program HECRAS dilakukan, akan didapatkan kondisi yang pertama, yaitu kondisi pasang tinggi tanpa hujan. Ini di sini adalah profil memanjangnya antara STA 0 sampai 2073 meter dengan elevasi muka air mencapai 0,4 meter. Dan ini untuk profil melintang bagian hilir dengan elevasi muka air
0,4 meter, yang mana elevasi muka air ini melebihi dari kondisi existing penampang saluran sehingga terjadilah banjir. Kemudian ini untuk profil melintang bagian tengah, elevasi muka air mencapai 0,4 meter yang melebihi kondisi existing saluran drainase yang ada sehingga terjadi banjir di sekitarnya. Kemudian ini adalah profil melintang atau bagian hulu. Di sini elevasi muka airnya mencapai 0,4 meter dan kondisi existing penampang saluran berada di atas profil muka air sehingga tidak terjadi genangan di sekitarnya. Dan untuk kondisi yang kedua, ini kondisi kombinasi antara pasang tinggi dan curah hujan periode 2 tahun. Dan ini untuk profil memanjang dengan elevasi muka air 0,4 meter. Dan ini untuk profil melintang bagian hilir elevasi 0,4 meter. Yang di sini elevasi muka airnya melebihi dari kondisi existing. Kemudian ini untuk profil melintang bagian tengah elevasi muka air 0,4 meter yang melebihi kondisi existing saluran sehingga terjadi banjir. Kemudian ini adalah profil melintang bagian hulu dengan elevasi 0,4 meter dan kondisi existing masih berada di atas elevasi muka air sehingga tidak terjadi genangan. Kemudian untuk kondisi yang ketiga yaitu kombinasi antara pasang tinggi dan curah hujan periode ulang 5 tahun. Dan untuk profil memanjang di sini elevasi muka air yaitu 0,4 meter. Kemudian untuk profil melintang bagian hilir 0,4 meter yang melebihi kondisi existing penampang saluran sehingga terjadi banjir. Kemudian untuk profil melintang bagian tengah kondisi existing penampang berada di bawah elevasi muka air yaitu dengan elevasi muka air 0,4 meter sehingga terjadi genangan. Kemudian untuk profil melintang bagian hulu elevasi muka airnya mencapai 0,4 meter dan kondisi existing masih berada di atas elevasi muka air sehingga tidak terjadi genangan. Kemudian ini untuk kondisi kombinasi pasang tinggi plus curah hujan periode 10 tahun dan untuk profil memanjangnya dengan elevasi muka air 0,4 meter. Kemudian untuk bagian profil melintang bagian hilir elevasi muka air mencapai 0,4 meter dan kondisi existing penampang masih berada di bawah elevasi muka air sehingga terjadi genangan. Kemudian untuk profil melintang bagian tengah elevasi muka air juga berada dengan elevasi 0,4 meter dan kondisi existing tampang saluran berada di bawah muka air sehingga terjadi genangan. Kemudian untuk profil melintang di bagian hulu elevasi muka airnya mencapai 0,4 meter dan kondisi existing penampang saluran yang masih berada di atas elevasi muka air sehingga tidak terjadi genangan. Dan yang terakhir, untuk kondisi kombinasi pasang tinggi dan curah hujan 20 tahun, ini adalah profil memanjangnya dengan elevasi muka air 0,4 meter. Kemudian ini untuk profil melintang bagian hilir dengan elevasi muka air 0,4 meter dan kondisi penampang existing saluran masih berada di bawah elevasi muka air sehingga terjadi genangan. Kemudian untuk profil melintang bagian tengah dengan elevasi muka air 0,4 meter dan kondisi existing penampang saluran berada di bawah elevasi muka air sehingga terjadi genangan juga. Kemudian ini untuk profil melintang bagian hulu dengan elevasi muka air 0,4 meter dan kondisi existing masih berada di atas elevasi muka air sehingga tidak terjadi genangan. Dan ini adalah perbandingan elevasi muka air pada saluran Sungai Nyeri pada saat kondisi air pasang. Dapat dilihat bahwa di sini adalah kondisi tanpa hujan, kemudian di sini adalah kondisi kombinasi dengan hujan periode dalam 2 tahun, kemudian ini untuk kombinasi dengan curah hujan 5 tahun, dan ini untuk kombinasi curah hujan periode 10 tahun, dan ini untuk kombinasi curah hujan periode ulang 20 tahun. Dapat lihat bahwa dari tabel elevasi muka air pada saluran Sungai Nyeri pada kondisi pasang bahwa elevasi muka air yang terjadi sangat dominan dipengaruhi oleh adanya pasang surut air laut. Kemudian untuk faktor dari adanya kondisi tanpa hujan dan kombinasi dari curah hujan periode ulang 25, 10 dan 20 tahun ini tidak mempengaruhi elevasi muka air pada saat kondisi pasang.
Dan ini adalah data hasil running persebaran kawasan banjir Sungai Nyirih menggunakan HECRAS pada STA 0 sampai dengan STA 1408,682 ini mengalami genangan. Kemudian untuk kondisi stasiun 1894 terjadi genangan sebagian. Kemudian untuk stasiun 1890 sampai 2073 tidak mengalami genangan karena berada di kawasan bagian hulu yang memiliki elevasi cukup tinggi daripada di hilir. Dan ini adalah peta layout persebaran kawasan genangan Sungai Nyirih. Dan ini adalah bagian hilir dan ini untuk bagian hulu. Bagian hulu ini tidak mengalami genangan untuk dua stasiun karena memiliki elevasi muka tanah yang cukup tinggi dibandingkan dengan sebelah hilir. Dan ini adalah dokumentasi penelitian di lapangan. Dan ini adalah kondisi saluran Sungai Nyirih pada saat air pasang. Beberapa stasiun di sini mengalami genangan di sekitarnya. Dan di sini stasiun yang berada di bagian hulu yang memiliki elevasi muka tanah cukup tinggi daripada hilir tidak mengalami genangan, tetapi terdapat air pada saluran, yaitu rembesan air dari stasiun sebelumnya yang mengalami banjir. Kemudian penutup. Kesimpulan. Berdasarkan dari hasil analisis perhitungan dan running program menggunakan aplikasi HECRAS ini, dengan data penampang existing saluran, hasil pengukuran di lapangan, dan data pasang surut maksimum, serta data analisis curah hujan maksimum 10 tahun terakhir, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, pada saat terjadinya pasang tertinggi dalam kondisi tanpa hujan, elevasi muka air di stasiun 0 atau bagian hilir sampai stasiun 1446,682 meter sudah melebihi kapasitas penampang existing saluran sehingga mengalami genangan dengan tinggi genangan 0,02 meter sampai 0,4 meter. Kemudian untuk stasiun 1694,439 meter mengalami genangan sebagian. Dan yang terakhir untuk kawasan pada stasiun 1890,995 meter sampai stasiun 2073,8, sampai stasiun 2073,878 atau bagian hulu ini, elevasi muka air masih berada di bawah penampang existing saluran sehingga tidak terjadi genangan. Yang kedua, kemudian untuk kondisi kombinasi dengan curah hujan maksimum periode ulang 2, 5, 10, dan 20 tahun ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap elevasi muka air yang terjadi, dan sama saja dengan elevasi muka air pada kondisi pasang tertinggi tanpa hujan, yang mengalami genangan dengan tinggi 0,02 meter sampai 0,4 meter. Hal tersebut dikarenakan kawasan saluran Sungai Nyirih ini memiliki catchment area yang sangat kecil, dan di sepanjang aliran saluran Sungai Nyirih ini juga sangat dominan dipengaruhi oleh adanya pasang surut air laut. Sehingga dengan adanya normalisasi pun tidak begitu efisien dan signifikan dalam penanggulangan banjir serta meminimalisir banjir. Kemudian saran. Berdasarkan dari hasil kesimpulan di atas, peneliti juga memberikan beberapa saran pada penelitian ini untuk kedepannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga kebersihan lingkungan, perlu adanya kesadaran dari semua pihak masyarakat di lingkungan sekitar saluran Sungai Nyirih agar saluran dapat berfungsi secara optimal dan dapat mengurangi risiko terjadi genangan atau banjir. Kemudian yang kedua, melihat kondisi saluran yang sudah banyak ditumbuhi semak-semak yang dapat mengganggu aliran pada saluran, maka perlu dilakukannya normalisasi di beberapa titik stasiun penampang saluran Sungai Nyirih. Akan tetapi, adanya normalisasi pun tidak begitu efisien dan signifikan dalam meminimalisir banjir karena sepanjang aliran Sungai Nyirih juga sangat dominan dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan kawasannya yang berada di pesisir Sungai Selakau. Kemudian yang ketiga, karena merupakan kawasan yang sangat dominan terhadap pengaruh pasang surut air laut, maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat untuk di kemudian hari
ketika ingin membangun rumah agar lebih memperhatikan elevasi dari bangunan agar aman terhadap gerangan dan juga memperhatikan saluran di sekitar rumah. Kemudian yang terakhir, supaya sebagai upaya penanggulangan dan meminimalisir risiko banjir, perlu dilakukannya operasi pemeliharaan pada saluran di setiap waktu, serta dibuatnya peraturan yang terkait dalam menjaga saluran agar tetap berfungsi dengan baik. Mungkin cukup sekian penyampaian yang dapat saya lakukan pada sidang skripsi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kekurangan, ataupun kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian yang saya lakukan ini, dan semoga bisa memberikan manfaat kepada pembaca ataupun peneliti selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.